Halo teman-teman, nama saya Sakira. Hari ini saya mau menceritakan kisah 3 babi kecil dan serigala jahat. Suatu hari ada 3 babi kecil dan ibunya. Mereka lagi bermain. Kata ibunya mau berpesan karena anaknya sudah besar, jadi ibunya mau berpesan kepada anaknya kalau mereka bikin rumah masing-masing karena ibunya mau cari makan. Terus ibunya sudah pergi. Terus menunjukkan tangan, jadi bilang dadah ibu. Dan babi kecil pertama sangat bingung gimana cara bikin rumahnya. Terus dia lagi jalan sambil memikir. Terus ketemu bapak-bapak. Permisi Pak, permisi, apakah Anda mau menjual jerami ini? Katanya boleh. Di mana taruh jeraminya? Di sana, katanya. Dia lagi membuat rumah. Buat dindingnya 53 ikat, untuk atapnya 41 ikat Jadi semuanya 94 ikat jerami. Dia lagi membuat rumah dan udah jadi. Sangat bagus rumahnya, kata babi kecil pertama. Tapi babi kecil pertama sangat malas. Dia sukanya tidur atau bobok. Benda-benda kesayangannya adalah ini lemari, bahasa Inggrisnya wardrobe. Ini tempat tidur, bahasa Inggrisnya bed. Ini ada bantal sama bantal guling, bahasa Inggrisnya pillow and bolster. Ini selimut, bahasa Inggrisnya blanket. Babi kecil kedua, dia juga bingung gimana cara bikin rumahnya. Terus dia lagi jalan sambil memikir, ketemu bapak-bapak. Apakah Anda, permisi, apakah Anda mau menjual kayunya? Aku ingin membuat rumah. Kata bapak-bapaknya, boleh. Di mana taruh kayunya? Di sana. Terus dia lagi membuat rumah dari kayu. Yang dindingnya 45 kayu, ke atap 33 kayu, jadi semuanya 78 kayu. Dia lagi membuat rumah dan sudah jadi rumahnya. Kata babi kecil kedua, wah sangat bagus rumahnya. Babi kecil kedua juga pemalas. Seperti babi kecil pertama, dia sukanya nonton TV atau di ruang tamu.
Benda-benda kesayangannya adalah ini karpet, bahasa Inggrisnya carpet. Ini jam dinding, bahasa Inggrisnya clock. Ini TV, bahasa Inggrisnya television. Ini kursi, bahasa Inggrisnya armchair. Ini sofa, bahasa Inggrisnya sofa. Babi kecil ketiga. Dia sama mau membuat rumah, tapi dia sangat bingung. Terus dia jalan sambil memikir. Terus ketemu bapak-bapak. Permisi Pak, permisi, katanya. Apakah Anda mau menjual batu batanya? Katanya boleh. Di mana taruh batanya? Di sana, katanya. Dia lagi membuat rumah. Dari batu bata. Dinding rumahnya 61 bata. Atapnya 34 bata. Jadi 95 bata. Dia lagi membuat rumah dan udah jadi. Benda-benda kesayangan dia sukanya makan atau masak. Benda-benda kesukaannya adalah kompor, kanggo masak. Aya gelas, kanggo minum. Aya piring, kanggo sangu. Aya panci, gunanya nyimpen sayur. Aya teko, kanggo nyimpen cai asak. Aya kulkas, gunana nyimpen sayur, ikan, sareng makanan. Aya katel, gunana ngagoreng kanggo asak endog, mie sareng sayur. Aya peso, kanggo kurat karet. Aya sendok, gunana kanggo dahar. Aya garpu, gunana kanggo dahar. Dan mereka rumahnya sudah jadi. Suatu malam ada seekor serigala lagi menjalan-jalan. Terus ada rumah. Terus dia kayak mencium bau babi gitu. Terus dia sangat lapar, pengen makan. Babi kecil pertama sangat terbangun, kayak ada suara jalan. Dia ke lubang kunci. Ada serigala. Dia sangat takut. Kata serigalanya, babi kecil, apakah aku boleh masuk? Katanya, tidak. Aku sudah tahu kamu itu serigala. Dia sangat kesal. Dia akan mentiupnya rumahnya. Katanya, aku akan tiup rumah kamu. Dia langsung tiup sampai 3 kali. Rumahnya hancur, tapi dia lolos untuk kabur. Serigalanya juga ikut lari untuk ngejarnya, tapi dia sangat lambat larinya. Dan
dia ketok rumah babi kedua. Dek, buka dek, katanya. Dia langsung dibuka. Kenapa sih kak panik-panik terus? Aku lagi tidur. Digangguin. Ada serigala, katanya. Terus dia bilang, masa aku nggak percaya? Dia di lubang kunci kata kakaknya. Ternyata beneran kata kakaknya, gak bohong. Mereka sangat takut lagi. Mereka sangat panik gimana cara keluar dari rumah. Terus serigalanya bilang, ada juga babi kecil kedua. Ada dua babinya. Dia sangat lapar banget, gak tahan. Dia minta babi kecil. Apakah aku boleh masuk? Katanya tidak. Kamu tidak boleh masuk. Kita sudah tahu kamu itu serigala. Dia makin kesal dan dia akan meniupnya. Aku akan meniup lagi sampai 3 kali. Mereka masih lolos. Dia akan kabur. Terus dia ke rumah babi kecil ketiga. Jangan takut, dek, buka, katanya. Apa sih kak panik terus karena tadi? Tutup pintunya, katanya. Ada serigala, katanya. Adanya tidak percaya. Dia lihat di lubang kunci. Ternyata ada. Mereka sangat takut. Dibilang serigalanya, babi kecil, apakah aku boleh masuk? Katanya tidak. Aku tidak mau kamu masuk. Kami sudah tahu kamu serigala lagi. Dia sangat kesal. Terus dia sangat kesal banget. Dia akan tiup lagi kayak tadi sampai 3 kali. Tapi dia tidak bisa meniupnya. Dia sangat capek. Kan dari bata-bata, jadi nggak bisa hancur rumahnya. Terus dia kabur. Terus dia sambil mikir gimana cara dia ke sana, ke rumahnya. Terus dia punya ide, aku akan kecerobong asapnya. Dia lagi naik. Dia langsung turun. Mereka sangat panik. Gimana kayak ada suara kaki. Terus mereka bikin api di sananya. Mereka langsung serigalanya langsung makin ke bawah. Terus kayak ada panas-panas gitu. Ekornya terbakar. Mereka terus serigalanya kabur. Dan serigalanya nggak mau ke rumah lagi. Dia pergi ke hutan. Selesai. Oke, Syakira, apa pesan moral atau pesan baik yang ingin disampaikan cerita ini untuk kita pendengarnya? Kalau menurut Syakira, apa pesannya? Pesan moralnya? Kita tak boleh mengganggu orang lain. Oke, kalau kita bukan anak yang suka mengganggu, anak yang baik, yang tidak pernah mengganggu orang lain, berarti sudah mengamalkan sila Pancasila keberapa? Kedua atau ketiga? Memiliki sikap. Oke, Syakira. Syakira, apa produk yang sudah kamu buat? Kamu bikin apa, sayang? Kerjasama dengan orang tua? Bikin rumah. Oke,
sebelum kamu jelaskan itu, baca kertasnya ya. Kertas yang sudah kamu tulis 1 sampai 5. Ini kan Ya, Miss. betul. Silahkan dibaca dulu nanti cerita ya. Apa permasalahan yang kamu temukan dalam cerita? Ada serigala jahat yang mengganggu babi kecil karena serigala sangat lapar. 2. Apa ide yang bisa kamu pikirkan agar babi-babi kecil lebih aman dari serigala jahat? Membuat perangkap dan jebakan dan pagar. Apa yang akan kamu buat untuk membuat 3 babi kecil itu tetap aman? Membuat lubang besar yang ditutupi rumput, kamu membuat pagar sekeliling rumah. Bahan-bahan apa yang akan kamu gunakan untuk membuat proyek? Dari daun, dari biji, dari kardus, sama tanah rumput. Siapa yang akan membantu kamu dalam membuat proyek ini? Papa, Mama. Siap. Sekarang jelaskan itu yang sudah kamu solusinya, berarti kamu akan membuat rumah yang aman ya untuk babi kecilnya. Ceritakan dong gimana caranya biar babi kecilnya aman dari serangan serigala kalau datang lagi. Jadi Shakira bikin lubang kecil. Dia kan lagi sembunyi serigalanya di pohon-pohon. Terus dia lagi jalan. Terus dia jatuh ke dalam lubang besarnya. Terus dia nggak bisa keluar lagi. Jadi dia tetap di situ terus. Oke, berarti jebakannya disimpan di sebelah mana? Di sininya, Miss. Oh, ditutupi sama rumput-rumput semua ya, daun-daunnya ya. Lalu rumahnya biar lebih aman lagi, Shakira kasih pagar gitu. Iya. Di sekelilingnya. Oke, Shakira yang bikin Shakira paling senang ketika bikin proyek ini, ketika Shakira bantu bagian yang mana? Suka sekali Shakira. Bikin daun-daunnya yang aku senang. Oke, bikin daun-daun buat jebakannya ya. Oke, apalagi yang Shakira bantu untuk membuat proyek ini? Apalagi kerjaan Shakira? Membuat bohong juga. Kalau gunting-menggunting, Shakira bantu tidak? Membantu Papa menggunting rumah. Oke, nempel-nempel juga bantuin ya, kerjasama bertiga. Jadi ada yang pasangin lemnya, ada yang guntingin apanya, akhirnya jadilah proyek ini. Shakira, Papa, dan Mama itu sudah melakukan kerjasama, akhirnya jadilah produk ini. Ketika bekerja sama, berarti Shakira dan keluarga sudah mengamalkan sila Pancasila keberapa? Kedua atau 3 ketika bekerja sama? Ketiga. Oke, thank you Shakira untuk proyeknya ya. Nanti matematika jangan kemana-mana, karena habis ini ada matematika, tapi harus dengarkan dulu semua untuk Juan dan Yong. Tapi minta maaf Miss Rose, oke, nanti saja ya. Oke, kita lanjut ke yang lain ya. Nanti kita lanjut yang lain. Oke, siap. Terima kasih Shakira ya. Selanjutnya Juan. Juan, are you ready? Are you ready, Juan? Ready, Miss. Aduh, mantap. Coba sekarang Juan menceritakan dongeng seperti Shakira tadi ya. Kata pembukanya juga ada salam, lalu mendongeng mulai. Silakan 1, 2, dan 3. Hai teman-teman, saya akan menceritakan dongeng 3 babi kecil dan serigala jahat. Di satu hutan yang besar, hiduplah seekor induk babi dan 3 anaknya. Induk babi tidak sanggup memberi mereka makan. Dan kata induk babi, mereka disuruh bikin rumah sendiri. Dan babi pertama pun berjalan dan dia bertemu dengan si penjual jerami.
Dan dia bertanya, apakah kau menjual jeramimu? Tentu saja iya. Aku butuh 53 ikat jerami untuk dinding dan 41 ikat jerami untuk atapnya, dan jumlahnya 94. Dan dia pun membuat rumahnya. Lanjut ke babi kedua. Dia berjalan dan dia bertemu dengan si penjual kayu. Dia bertanya, apakah kau menjual kayumu? Tentu saja iya. Aku membutuhkan 45 batang kayu dan 33 batang kayu untuk atapnya. Jumlahnya 78. Dan dia pun mulai membangun rumahnya. Dan babi ketiga pun berjalan dan dia ketemu si penjual mata. Dan dia bertanya dengan sopan, apakah kau menjual matamu? Tentu saja iya. Aku membutuhkan 61 bata dan 34 gentong untuk atap. Jumlahnya 95. Dan mereka pun membangun rumahnya. Babi pertama dan babi kedua pun sudah selesai membangun rumahnya. Babi ketiga belum selesai. Dan babi pertama itu pemalas. Dia kerjaannya cuma tidur terus. Dan barang-barang kesukaannya yaitu Pillow and Bolster, bed. Coba tunjukkan ke kamera, tapi kamu boleh sambil sebutkan. Nah, gitu. Blanket. Sambil tunjuk mana pillow, mana bolster, mana bed, mana blanket, mana wardrobe. Sambil tunjuk ya. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Yang mana pillow? Sambil ngomong, sambil ditunjuk gambarnya. Mana tunjukin gambarnya? Pillow and bolster. Yang mana pillow and bolster? Yang mana? Yang mana pillow and bolster? Mana? Pillow. Bantal, pillow, bolster, tempat tidur, bed. Yo, tunjuk. Lemari, tempat baju. Apa bahasa Inggrisnya? Wardrobe. Coba ucapkan wardrobe. Ya. Wardrobe. Yes. Lalu? Dan selimut, blanket. Good. Lanjut. Dan babi kedua hidupnya agak pemalas. Barang-barang kesukaannya bahasa Indonesianya sofa, dan bahasa Inggrisnya juga sama, sofa. Bahasa Indonesianya TV. Bahasa Inggrisnya itu television. Dan bahasa Indonesianya karpet. Bahasa Inggrisnya carpet. Carpet. Hah? Hampir sama, carpet. Karpet. Hmm. Dan
kursi, yaitu armchair. sangat Coba ikuti Miss Rose. armchair, Armchair. Good. armchair, dan jam dinding clock. Ya. Babi ketiga, hidupnya rajin, barang-barang kesukaannya kanggo nyimpan daharan. Nama Habis itu apa sih? nama bendanya apa? Kalau dicampur pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Sebisanya Juan aja ya. Jadi itu tulis nama. Kalau gelas kanggo kalau piring kanggo uang. Kalau teko kanggo wadah cai. Kalau untuk masak kanggo ngagoreng. Kalau kompor kanggo masak. Apa sih? Panci. Panci kanggo wadah sawu. Lalu Kalau kanggo garpu. sama Nama bendanya apa? uang Peso. kanggo ngetat uang. Ya, lanjut ceritanya. Dan di satu pagi yang cerah ada seekor serigala jahat. Dia mencium aroma babi. Dia ingin memakan si babi, dan dia pun ke rumah si babi pertama. Dan dia pun kata si serigala, babi kecil, keluar aku ibumu. Dan babi pertama pun melihat dari lubang pintu, itu bukan ibuku, itu serigala jahat, kata si babi. Dan kata serigala pun, buka babi kecil, buka, kalau tidak aku tembus rumahmu sampai roboh. Dan babi pertama pun mulai panik. Dan serigala pun langsung meniup rumah babi pertama. Dan roboh. Dan babi pertama pun selamat dari serigala. Dia ke rumah adiknya, babi kedua. Katanya, buka. Dan dibuka babi kedua. Kata babi kedua, ada apa kak? Ada serigala jahat. Dan mereka pun langsung menutup pintunya. Dan serigala pun menghampiri rumah babi kedua. Dan
dia pun bilang, babi kecil, buka. Dan mereka pun, babi pertama, babi kedua panik. Dan kata serigala, babi kecil, buka. Burung busung lalu sampai roboh. Dan serigala pun menggembus rumah sampai roboh. Dan roboh. Dan babi pertama dan babi kedua ke rumah babi kecil ketiga. Dan mereka pun, babi pertama dan babi kedua lolos. Dan dia, babi pertama dan babi kedua ke rumah babi ketiga. Dan kata babi kedua dan babi pertama, buka deh, buka. Dan dibuka oleh adik-adiknya, dan mereka langsung masuk dan menutup rumahnya. Dan serigala pun menghampiri rumah babi ketiga. Serigala pun merasa marah karena tidak dapat makan babi. Dan serigala pun ngomong begini, babi kecil, buka pintumu, aku ingin masuk. Kata babi ketiga pun, tidak akan aku buka. Kalau kata serigala pun, kalau tidak kubunuh rumahmu. Tidak hancur. Serigala pun mencoba sekali lagi. Tidak hancur lagi. Dan serigala pun berpikir, istirahat. Apa aku masuk dari terowong asap ya? Dan serigala pun mencoba dari terowong asap. Babi ketiga pun mendengar ada suara kaki dari atas. Dan kata babi ketiga pun, ayo kita bakar terowong asapnya supaya serigalanya kepanasan dan lari. Dan coba dia naik dari terowong asap. Dia dengan kakinya dan dia mencium bau gosong. Itu kaki serigalanya terbakar. Dan kakinya pun gosong. Ekornya di situ serigala pun pergi. Kata babi pertama dan babi kedua dan babi ketiga, sana kau pergi saja. Kata si babi. Dan serigala pun, karena dia ekornya sudah kepanasan, dia pun lari. Oke, tamat ceritanya sampai situ ya. Oke, apa sih pesan moralnya Juan dapatkan? Apa pesan yang ingin disampaikan? Pesan baik apa yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut? Apa, Miss? Apa pesannya? Apa pesan? Oke, ulangi ya. Apa pesan moral? Apa pesan baik yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut? Menurut Juan. Ulangi lagi, Nak.
Tidak boleh mengganggu orang. Tidak boleh mengganggu Kalau orang. mengganggu orang akibatnya Oh, begitu. kena akibatnya. Oke. Kalau begitu itu tidak mengganggu orang itu pengamalan Pancasila sila keberapa? Ekornya kebakar. Oke. Pengamalan sila Karena serigala mengganggu orang. Babi. Jadi kalau Ya. tidak mengganggu orang itu pengamalan sila keberapa? Sila kedua atau sila ketiga? Pengamalan sila keberapa? Jaringannya macet-macet, Miss. Masa sih? Yong sama Syakira bisa dengar Miss dengan baik? Macet-macet. Oke. Dengarkan ya. Pengamalan sila keberapakah kalau sikap tidak mengganggu orang? Sila kedua apa sila ketiga? Dua. Sila kedua. Juan, apa produk yang sudah kamu buat? Apa yang kamu buat? Bikin apa? Babi kecil pertama dan kedua tidak aman karena diganggu oleh serigala jahat. Oke. Daftar permasalahannya yang tadi. Ya. Daftar ide saya membuat rumah dari bata. Solusi membuat jebakan di bawah untuk serigala jahat. Oke. Duduk karton kawat duri. Oke. Siapa yang akan membantu kamu dalam membuat proyek ini? Mama. Oke. Berarti Juan, mana bendanya? Mana bendanya? Mana barangnya mana? Mana produknya? Kasih tahu. Ya bendanya. Kayak Syakira ada bendanya yang ditunjukkan ke Miss Ros. Katanya solusinya kamu bikin rumah-rumahan katanya atau mau jebakan. Jadi mana bendanya? Udah bikin belum? Kayak gini. Tuh, kayak Syakira. Sudah ada belum hasilnya bendanya yang ingin kamu presentasikan? Belum. Belum, oke. Berarti Juan belum bisa mendapat nilai untuk produk. Besok harus sudah ada, karena besok terakhir untuk presentasi yang produknya belum, ya. Berarti Juan juga belum. Oke, Juan, di sini dulu. Oke. Sekarang giliran ke Yong, ya. Nanti matematikanya bareng-bareng. Sekarang giliran Yong. Yong siap? Yong akan bercerita, hitungan ketiga, Yong akan mendongengkan dongengnya Yong, Miss akan mute speaker Miss seperti biasa, ya. 1, 2, dan 3. Halo teman-teman, namaku Yong. Aku akan menceritakan 3 babi kecil. Suatu hari ada induk babi yang memiliki 3 anak babi kecil. Induk babi kesusahan untuk memberi mereka makan. Saat mereka cukup dewasa, induk babi melepas mereka ke dunia untuk mencari keuntungan sendiri. 3 babi kecil itu bingung di mana mereka bisa membuat rumahnya. Babi kecil pertama pun berjalan hingga
dia menemukan seorang pria yang membawa jerami. Dengan sopan, dia pun berkata, "Maukah Anda menjual beberapa jerami ini agar saya bisa membuat rumah?" Pria itu pun langsung setuju, dan babi kecil pertama membuat rumahnya dari jerami. Untuk dindingnya memerlukan 53 ikat jerami, dan untuk atapnya 41 ikat jerami. Jadi jumlahnya 94 ikat jerami. Karena babi kecil pertama suka tidur, jadi barang-barang kesukaannya yang ada di kamar ini blanket, ini bed, pillow, and bolster. Ini wardrobe. Babi kecil kedua pun hidup dengan malas. Dia tidak ingin membuat rumahnya dari jerami. Dia ingin membuat rumahnya dari batang kayu. Dia berjalan dan berjalan hingga dia menemukan seorang pria membawa batang kayu. "Permisi," dengan sopan. "Maukah Anda menjual beberapa batang kayu ini untuk saya membuat rumah?" Pria itu langsung setuju. Babi kecil kedua pun membuat rumahnya dari jerami, dari batang kayu. Untuk dindingnya 45 batang kayu, untuk atapnya 33 batang kayu. Jadi jumlahnya 78 batang kayu. Babi kecil kedua pun selesai membuat rumahnya. Babi kecil ketiga, barang-barang kesukaan babi kecil kedua yang ada di ruang tamu. Ini sofa, ini clock, ini armchair, ini televisi, ini karpet. Babi kecil ketiga tidak ingin membuat rumahnya dari jerami ataupun dari batang kayu. Babi kecil ketiga sangat rajin. Dia berjalan dan berjalan hingga dia menemukan seorang pria membawa bata. Itu bata. "Permisi," dengan sopan. "Maukah Anda menjual beberapa bata?" Itu bata ini
atapnya. Apa Anda juga menjual genting? Pria itu berkata, iya, saya menjual genting juga. Babi kecil ketiga pun membeli bata dan genting. Hingga dia membuat rumahnya dari bata dan genting. Untuk dindingnya memerlukan 61 bata dan untuk atapnya memerlukan 31 genting. Jadi jumlah bata dan genting 95. 31 atau 34? Gentingnya 31 atau 34? (61) untuk dinding. Gentingnya butuh berapa tadi, Nak? 34. Oke, betul. Lanjutkan ya. Masih mute. Hobi babi kecil ketiga yaitu memasak. Barang-barang kesukaannya adalah kompor gunana, kanggo masak, peso gunana jeung kanggo kekerep. Kulkas gunana kanggo nyimpen kadaharan. Panci gunana kanggo masak sop. Atel gunana kanggo masak. Kompor teko gunana jeung kanggo nyimpen cai. Piring jeung gelas kanggo sareng tuang. Garpu jeung sendok gunana kanggo masak. Mam kanggo tuang.
Babi kecil pertama pun tidur di malam hari. Suatu malam ada serigala yang berjalan ke rumah ketiga babi kecil itu. Dia menemukan rumah dari jerami. Dia mengetuk pintu. Babi kecil, oh babi kecil, biarkan aku masuk. Babi kecil pertama pun melihat ke jendela. Dia melihat serigala dan berkata, tidak, aku tidak akan membukakan pintu. Karena marah, serigala pun menghembuskan nafas dan merusak rumah babi kecil pertama. Babi kecil pertama pun lolos dari kejaran serigala. Dia mengetuk pintu ke rumah babi kecil kedua. Kakak, biarkan aku masuk. Ada serigala jahat yang sedang mengejarku. Babi kecil kedua pun membukakan pintu. Dengan cepat, babi kecil pertama menutup pintu. Babi kecil kedua berkata, kenapa kamu sangat ketakutan? Babi kecil pertama pun menjawab, ada serigala. Babi kecil kedua pun percaya hingga serigala pun datang ke rumah batang kayu dan mengetuk pintu. Babi kecil, oh babi kecil, biarkan aku masuk. Babi kecil kedua pun melihat, tidak, aku tidak akan membiarkan serigala masuk ke dalam rumahku. Karena marah, serigala pun menghancurkan rumah babi kedua. Tapi babi kecil pertama dan kedua lolos, dan dia mengetuk pintu ke rumah babi kecil ketiga. Dan babi kecil ketiga pun membukakan pintu. Dia bertanya, kenapa kalian sangat ketakutan? Mereka pun bilang pada kakaknya bahwa ada serigala yang sedang mengejar mereka. Tapi babi kecil ketiga tidak percaya. Sampai serigala pun datang dan mengetuk pintu sekali lagi. Babi kecil, oh babi kecil, biarkan aku masuk, kata serigala. Babi kecil ketiga pun melihat, dan dia melihat mata serigala yang sangat menakutkan. Babi kecil ketiga pun tidak mengizinkan serigala masuk ke dalam rumahnya. Karena serigala marah, dia pun berpikir dia bisa merobohkan dua rumah. Dia pun meniup
nafas yang kencang. Tapi tidak ada yang terjadi pada rumah bata itu. Dia mencoba berulang-ulang kali, tapi tidak berhasil. Dia pun melihat cerobong asap dan naik ke cerobong asap sampai babi kecil pertama mendengar suara kaki di genting. Dia pun menyuruh kedua kakaknya itu untuk menyalakan api di perapian dan air di atas perapian. Serigala pun masuk ke cerobong asap hingga dia semakin dalam dan dalam. Dia merasa kalau ekornya itu terbakar. Semakin tapi dia tidak peduli. Dia ingin memakan 3 babi kecil itu. Hingga dia pun tiba di perapian. Dia pun merasa kalau ekornya itu terbakar. Hingga dia naik dan tidak kembali lagi ke rumah 3 babi kecil itu. Oke, nah pertanyaannya sama seperti ke Juan dan ke Syakira. Apa pesan moral yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut? Apa pesan baiknya untuk sebagai saudara kita tidak boleh berpisah. Berarti harus selalu bersatu, bekerja sama. Oke, kalau begitu, kalau bekerja sama, pengamalan sila Pancasila kedua, apa ketiga? Kedua. Yong, produk yang kamu buat mana? Sudah disiapkan belum? Sudah. Yong? Mute, masih di mute. Oke, Yong baca dulu sebelum Yong menceritakan produknya ya. Oke, Miss. Apa permasalahan yang kamu temukan di dalam cerita tersebut? Serigala jahat, ingin memakan 3 babi kecil itu. Ide apa yang kamu bisa pikirkan agar 3 babi kecil lebih aman dari serigala jahat? Membuat pagar yang apa yang kamu pikirkan agar babi-babi kecil lebih aman dari serigala jahat? Membuat rumah yang lebih kuat. Solusi apa yang akan kamu buat untuk membuat 3 babi kecil itu tetap aman? Harus membuat pagar dari besi. Bahan-bahan apa yang kamu gunakan untuk membuat proyek? Dari karton, lem, kertas, warna. Siapa yang akan membantu kamu dalam proyek ini, Oma?
Sekarang tunjukkan produknya, lalu apa saja sih? Bagaimana rumah ini bisa membuat babinya menjadi lebih aman? Oke, pertama idenya adalah membuat rumah yang kokoh ya. Oke, itu rumahnya. Lalu setelah itu kata Yong apa? Bikin apa? Coba cerita. Pagar. Oke, pagarnya. Tunjukkan pagar di sekelilingnya. Oke, wah di sekelilingnya sudah jadi pagarnya. Yong, ketika Yong buat rumah ini, apa yang paling Yong suka ketika bersama siapa? Opa dan Oma ya? Oma. Berdua sama Oma bikinnya? Wow, Oma kreatif sekali bersama Yong. Apa yang paling Yong suka ketika bikin itu? Bagian mana favoritnya? Bikin pagar. Yong bertugas bikin pagar dan menempel pakai lem juga. Pakai lemnya. Oh, Oma pakai lemnya karena Yong takut berantakan. Tapi Yong bantunya apa? Apa yang Yong bantu? Buat pagarnya. Gunting-gunting ya, gunting-guntingnya, menekuk-nekuknya, ambilin kartonnya, kardusnya, semuanya. Terus, oke Yong kan sama Oma itu akhirnya kerjasama tuh. Ayo Oma, aku punya ide bikin rumah-rumahan aja dari ini, bantuin ya. Akhirnya Oma bantu dan jadilah produknya. Ketika Yong sama Oma bekerja sama membuat produk tersebut, berarti kalian berdua sudah mengamalkan sila Pancasila keberapa Yong? Yong jawab kedua. Oke Yong, ya saling tolong menolong ya sama Oma membuat produk tersebut. Oke deh, sekarang kalian akan masuk ke matematika, siapkan kertasnya. Tidak usah dijawab, tapi tunjukkan kertasnya ke kamera biar Miss lihat potretan kalian ya. Oke? Nomor 1. Nomor 1. Ini kelompok 9 ya. Ibu Erni adalah pedagang baju. Hari ini ia mendatangkan 26 kemeja dan 33 kaos. Berapa jumlah baju yang dibawa Ibu Erni? Ulangi lagi ya, ulangi lagi sama Miss ya. 33. Oke, ulangi lagi sama Miss ya. Ibu Erni pedagang baju. Hari ini ia mendatangkan 26 kemeja dan 33 kaos. Berapa jumlah baju yang didatangkan Ibu Erni? Tunjukkan ke kamera jika sudah dijawab. 26 ditambah 33 hasilnya berapa? Ayo silakan perlihatkan ke kamera. Syakira sudah menjawab? Yang lainnya? Sudah, Miss. Ya, sudah Miss lihat. Jadi 59. Oke, menurut Syakira. Sekarang kalau menurut Yong, mana? Tunjukkan ke kamera juga, Yong. Gak kelihatan, Yong? Agak ke kanan. Agak ke kanan. Oke, Yong sudah menjawab, tinggal Juan. Berapa jumlahnya, Juan? Tinggal dibuat. Apa, Miss? Nah, nggak apa-apa. Yang penting, 59. mana? Potretannya mana? Tunjukkan ke kamera. Mana coret-coretnya, kertasnya tadi? Oh, sangat tipis, tak terlihat. Tidak tahu. Oke, ya, oke. Lalu nomor 2. Ibu Ulfa itu panen durian. Hari ini dia panen 15 durian. Lalu besoknya 30 durian. Berapa jumlah duriannya? 30. Ya. Oke, ulangi lagi sama Miss Ros. Ibu Ulfa hari ini panen durian. Ya kan? Ibu Ulfa panen durian. Durian yang dia panen ada 15 durian hari ini. Besoknya 30 durian. 30 durian. Berapa jumlah duriannya? Tunjukkan ke kamera. 15 tambah 30 berapa hasilnya? Tunjukkan ke kamera. Oke, Yong sudah jawab.
Juan lebih dekat ke kamera, nggak jelas Miss Ros. Oke. Sudah, Miss. Syakira tunjukkan. Oke. Nomor 3. Ibu Anissa adalah petani bawang. Hari ini dia panen 36 kilo bawang merah. Besoknya 10 kilo bawang putih. Berapa jumlah panen bawang Ibu Anissa? Tunjukkan ke kamera. Sudah. Tunjukkan ke kamera. Miss. Oke, yuk. Syakira. Oke, Syakira. Tinggal Juan deh. Juan, panennya 36 kilo bawang merah, 10 kilo bawang putih. Berapa jumlahnya? 46. Terakhir. Ibu Hanum punya kebun pisang luas. Di sana ada 28 pohon pisang raja, 28 pisang raja, dan 50 pisang Ambon. Berapa jumlah pohon pisang yang Ibu Hanum punya? 28 pohon pisang raja, 50 pohon pisang Ambon. Berapa jumlah pohon pisang yang dipunya Ibu Hanum? Langsung tunjukkan ke kamera jika selesai. Sudah. Tunjukkan ke kamera. Tunjukkan. Oke. Satu lagi, Yong. Oke, good job everyone. Thank you. Itu saja deh tesnya ya. Tapi Syakira jangan keluar dulu dari Meet ya. Miss Ros ada sesuatu untuk Syakira, ada yang mau Miss kasih tahu. Untuk Juan dan Yong, Juan, besok produknya harus sudah ada karena besok harus presentasi ya. Bikin yang gampang, nggak usah yang susah-susah. Yang Juan gampang bisa bikin aja bareng sama Mama berdua ya. Bukan karena bagusnya atau gimananya, tetapi kamu bisa mempresentasikan produknya. Jadi Yong sama Juan terima kasih, sampai jumpa besok ya. Oke, bye.